Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Warsuni dari Pemalang. Gus, yang saya tanyakan nomor 1, setelah saya mengamalkan zikir Sirur Asror selama 6 bulan, telinga saya sering berdengung. Apa artinya, Gus? 2, dalam hati sering ada kerentek mengucapkan kata keluar dari alam rahim dalam keadaan fitrah, dan juga akan pulang harus keadaan fitrah juga. Ini kerentek yang hak atau yang batil? Saya pingin penjelasannya. 3, Gus. 3, karena ini temanya menyangkut baiat karomah khususiyah. Apa perbedaannya antara ilmu karomah dengan ilmu hikmah? Saya ingin tahu penjelasannya juga. 4, Gus, satu lagi. Monggo. Saya pernah berkumpul ngaji bersama jamaah ratusan. Terus seorang kiai bertausiah, itu di barat ya, saha-saha jalmana cenah. Siapa-siapa orangnya yang ingin ningali bunga surga. Laju saya itu langsung ngincer itu orang yang matanya buta, Gus. Uangnya tua renta, orangnya hitam, logikanya mandi aja nggak bersih, Gus. Kenapa jauh-jauh dari pojok ke pojok saya incer, saya bopong, saya cium-cium, setiap lubang baunya wangi seperti bunga. Bunga yang lebih dari bunga, seperti kita itu makan asem kemercek. Artinya apa, Gus? Tolong Gus dijelaskan, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemalang bergetar iki. Pun. Ketika saat dzikir jenengan sudah berjalan, kok malah kuping saya sering berdenging. Siapa mriki yang punya pekerjaan dadi pandi? Ngacung pandi. Jenengan nggih? Oke. Ngerto pandi apa? Bikin bikin pacul, bikin pedang, bikin apa? Itu tidak lepas dari pemanas ya. Mungkin pemanasnya macam-macam lah sekarang, dari kompor gas atau dari kayu, blower. Setelah jenengan tutuk-tutuki, mesti niku biasa niku sampe celup nonang air lah. Berbunyi enggak? Mesti berbunyi ya. Pun ibu jangan tersinggung ya saya ngomong. Estu jangan. Kita manusia sejak akil balik sampai umur berapapun, dosa ruhaniyah kita pada Allah luar biasa. Luar biasa. Jenengan diperintahkan birriyadhati wal azkar, zikir itu semata-mata untuk menghancurkan karat-karat yang ada di situ. Bila mana telinga jenengan berdinging, itu adalah salah satu cara Allah menyapa jenengan ketika saat Allah membersihkan hati jenengan. Ingat, wa may yakfur bit-taghut, barang siapa hatinya bersuci dari selain Allah yang sudah melekat dalam hati, maka wa yu'min billah,
mereka akan bertemu Allah. Cuman sebelum bertemu di sini di tengah-tengah ada beberapa kejadian yang setiap kita nggak sama. Kadang-kadang nyun sewu gegering seperti maknyes terus terasa ding, dan itu proses Allah. Nggih, pokoknya gak semaut. Nah, pun itu salah satu cara Allah menyapa jenengan. Oke, satu. Nomor dua, napa mbak mang mbak? Oh, karomah. Perbedaan karomah dengan hikmah. Oh ya, kretek, rentek disuruh tadi bayi lahir maneh. Nggih, pun. Nggih, pun paham, paham. Pak, kita asalnya itu makrifat pada Allah. Buktinya Al-A'raf 72. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Di situ belum tampil nama roh, tapi jiwa. Mengapa disebut jiwa? Karena pada saat itu nafsu itu masih tidak mau untuk ngakoni Allah ikut Tuhannya, dia hambanya. Kan ditanya gini, nafsu dalam, man ana wa anta, siapa saya siapa kamu? Nafsu itu jawab, anta wa anta, ana, jenengan ya jenengan, aku ya aku. Akhirnya nafsu itu dihukum Allah beribu-ribu tahun, ya, dimasukkan dalam neraka, tapi gak mati. Kemudian nafsu bertobat. Alastu birabbikum, betul aku Tuhanmu? Akhirnya menjawab nafsu, anta rabbi wa ana abduka, leres, jenengan Tuhanku, saya hambamu, dan saya berjanji syahidna akan selalu menyembah, bertawajuh hanya padamu. Akhirnya inilah muncul sejarah nama roh. Wong Jawa nyawa. Wis paham nggih? Oke. Disinilah Pak Bu sebagai bukti bahwasanya jenengan sebelumnya dulu itu sudah pernah bertemu Allah, sudah ma'rifat, sudah fitrah. Sampak-sampak ketika bayi lahir Rasulullah memberikan ketegasan dalam hadis sahihnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan baik orang Majusi, orang Islami, orang Nasrani, semuanya fitrah. Artinya hati ini belum terkontaminasi dengan kesenangan dunia. Nikmatul imdad yang Allah sudah siapkan yang berhubungan dengan Ar-Rahman sudah dijamin oleh Allah. Akhirnya ibu-ibu sebelum melahirkan ning dodone loro iku monyor-monyor. Gitu? ASI iku penuh. Anak ngemik terus nek sik metu kadang bapake ya melok ngemik. Lah iki kadang-kadang. Tapi tak ilingno lewat ilmu fikih Pak, hati-hati. Ojo mimik ibuke waktu ibuke hamil ngoten, waktu ibuke menyusui, nanti sampean dadi anake. Lho nggih, hati-hati lho, fikih mboten asal lho ya. Mboten asal. Lho kita sama-sama dewasa. Ana arek sing cilik ta mboten. Loh, ning luar negeri Pak, pelajaran seks niku diajarkan biar tidak salah dalan, begitu. Nggih. Sama, makanya Kanjeng Nabi Rasul itu ada tunggal suson Pak. Waktu beliau lahir jangka berapa bulan, Siti Aminah ibunya iku sedo, berhubung beliau masih masa menyusu, akhirnya disusukan oleh wanita yang lain, namanya iya wis kuwi
Loh, berarti tunggal suson. Nek tunggal suson nggak boleh dinikah. Contoh misalnya, si A ini perempuan, ibu menyusui, punya anak si B, si B ini adalah perempuan. Terus si C itu anaknya orang laki-laki, ibunya meninggal, kok ya disusoni si A, maka si C dengan si B tidak boleh nih nikah. Iki fikih loh ya, fikih. Itu alasannya karena tunggal suson. Tunggal suson nggak boleh. Hati-hati loh, kadang-kadang ibu-ibu ndelok anake tangga sakno nangis sebab orang tuanya itu entah teng pasar langsung dicemot disusoni. Hati-hati sampean, gak boleh nanti menjadi tunggal suson menikahi anak jenengan, gak boleh. Bon, apa maksudnya itu? Tolong Pak, ini berkenaan dengan ayat wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul azab. Sebelum kematian jenengan, tolong asali fitrah kembali ke fitrah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, sebesar apapun dosa panjenengan, baik jasmani lebih-lebih rohani. Jikalau yang turun itu adalah rahmati Allah, dosa ini jadi kecil. Ya, dosa ini jadi kecil. Artinya rahmat itu akan turun manakala jenengan iku berilmu, beramal dan istiqomah takwa. Sekecil apapun dosa itu akan menjadi besar manakala yang turun sifat adilnya Allah. Hati-hati, dosa kecil akan menjadi besar manakala Allah tidak mengampuni. Sebesar apapun dosa itu akan diampuni oleh Allah manakala yang turun itu rahmat. Apa itu? Ilmu, amal, istiqomah, berangkatnya dari arah situ. Jadi Bu, sakderenge jenengan sedo, wajib roh ini masuk dalam kefitrahan terlebih dahulu. Inilah yang kumaksud mutu qoblal maut, matikanlah keakuanmu sebelum datangnya kematian. Wis dua. Yang ketiga, perbedaan antara karomah dengan ilmu sama. Karomah ya ilmu hikmah. Itu kalau zaman Rasulullah, para rasul itu disebut sebagai mukjizat. Mukjizatnya tapi tidak akan menjadikan terhalangnya beliau terhadap Tuhannya ilahun wahid. Sama juga begitu nantinya. Saya tidak berani mengurai waradtu biyadil uqdata ini di dalam YouTube live, mboten berani. Nanti aja saya uraikan isi maksud di dalamnya itu bentuknya apa nanti. Terus nomor sekawan, oh nggih. Pun inten nek ditutul PT ayam terus nelek kebuntel telek, ikut telek napa inten? Inten nggih, tetep inten dah. Namanya mutiara walaupun kebuntel, apa kebuntel nih? Terbungkus dengan tai, tetap ini disebut akan kita sebut intan manakala yang membalut atau yang membungkus intan disebut telek, itu sudah hilang. Anda akan mengatakan cagak iku Allah wujude manakala sing buntel Allah iku wujude cagak iku hilang. Carane piye? Itu tadi, udzukurullaha dzikron katsiron, lepaskan keakuanmu, lepaskan keakuan makhluk. Itu
itu akan hilang, maka nyatalah wujudnya Allah. Orang kelihatannya jelek, kelihatannya perilakunya molimo, jangan boro-boro dulu kau mengatakan itu bukan kekasih Allah. Anda akan mengatakan itu adalah orang jelek karena Anda melihat perilaku dohir. Gitu, Badan? Otomatis kita tidak tahu bagaimana hati beliau. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Allah iku gak ndelok status dohirmu dadi kiai apa gak, isok ngaji Quran apa gak, hafal hadis ribuan apa gak, ngerti alif ba ta sa apa gak. Gusti Allah iku cah ora ndelok, ora melihat status dohir, bah kuwi sugih atau melarat, bah kuwi dadi presiden, pejabat atau rakyat. Allah tidak melihat itu. Walakinnallaha yanduru fi qulubikum, bagaimana hatimu, bertakwa atau tidak. Hati yang bertakwa mingkol bin zahidin, mesti dohirnya itu nyun sewu ono unggah ungguwe, gak mungkin muncul riya, takabur, sum'ah, mboten enten. Iku laksana dia walaupun kelihatannya hitam logam tapi baunya wangi. Maksudnya di situ. Makanya ada orang masih pekerjaannya apapun, jangan gampang kita suudon kalau dia jelek hatinya. Sama orang yang berbuat baik belum tentu dalamnya itu baik, tapi tetap kita husnudon aja, ya begitu. Nggih, Ibu dulu lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Narni dari Bandung. Terima kasih Pak. Saya Bandung mana? Di Bandung, di Padasuka. Oh, Pak Ujo. bahasa tradisionalnya bahasa Omong kalian kula kan kali tekan Purworejo. Oh, gitu. Jadi merantau teng Bandung sampai tahun 80 Oh, okay. pun kerja teng Bandung. Nggih, lanjut langsung mohon Bu. Kula ini Pak, kan tiap malam niku kula kan dikir. Nggih. Terus kalau jikir niku kan kula pateni sedanten. Lampu-lampune. Lampu-lampu mboten enten Nggih. sak titik pun mboten enten ini cahaya. Nggih. Yo tiap niku kula jikir langsung kula bobokke Pak. Kalau jikir niku kula bobokke sampai ngantos 3 kali. Terus niku enten cahaya. Waune mboten ngertos napa-napa, mboten enten napa-napa. Basanipun niku enten cahaya. Cahaya terus yo kula mlotot terus mripate niku kula mboten nganu pokoke ya Allah. Kula sing zikire cuman la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah ini kuntum minandolimin gitu Pak kula. Tapi zikire kula kangge ati mawon Pak. Terus sampai 3. Yo terus yang ke niku pun Pak. Terus kula mboten saged bobok kan, mboten saged melek gitu Pak. Terus kula ditangekke, yo kula niku niki boboke malih. Boboke malih niku enten anu kula kalih putra kula kan 3. Nene kula tesih anu se alit-alit putra kula niku. Intine Mimpine kula kan heeh. Yo pertanyaane Pak, napa niku cahaya dari Allah napa Pak? Ngoten nggih. Hanya gitu. Kalau asal tangklet jenengan waktu berzikir itu ning ati sampean iku sudah nyambung rasa zikir sirul asr belum? Nggih, nganu napa lah terus niki merinding yo terus niku kemringet terus. Halo. Pak niki Nggih. kemringet. Nggih, Awak pun niku. paham. Nggih. Njuk sing Kemringet. pengkalih Pak niku kula enten radosan, mboten enten ujunge. Kula Nggih. ndorong anak 3 niku, ayo Akbar, ayo Allahu Akbar.
gitu. Lah tengah atas ini kan teng bapake. Ngoten. Bapak sini, Bu, ada mandi wonten telaga teng dhuwur niku. Ngoten nggih. Empat ya. Nggih. Ya udah, kalau anak lo nangis terus langsung bilang, ya udah ya mama, udah kalau kamu udah ikhlas, saya bilang gitu. Mama tak kembali aja ke Allah, saya bilang tuh. Lah anak saya yang kedua teh, mama jangan nangis saja pak. Jadi ini kul nopo pak arti ini kul. Nggih, matur suwun. Mohon maaf ya. Inilah Bapak Ibu perbedaan antara sisalik ketika suluk zikir itu membawa sirul asrar dan tidak. Ketika saat kita berzikir tanpa mengerti dan menyertai sirul asrar, kebanyakan itu mentokeni kuning dunia mukasyafah. Tapi ketika sampai iku estu berzikir secara dohir, siri atau jahri, tapi disertai sirul asrar, pasti di situ arahnya itu ke musyahadah. Sehingga ketika saat dikasih gambaran Allah tadi jenengan zikir bertemu cahaya, itu jelas nurullah antara nurullah dengan nur makrifat. Artinya nurullah bagi kita yang belum bersirul asrar, nur makrifat bagi kita yang bersirul asrar. Terus masalah jalan yang tidak ada ujungnya dan di atas juga ada apa namanya tadi, telaga. Itu juga di dalam pengertian kasyaf. Nggak bisa kita melihat Allahnya di situ karena kita masih ada di luar dzikir sirul asrar. Bisa jadi itu gambaran surga, siratul mustaqim, hada siratum mustaqim, gambaran apa yang ada di dalam alam surga. Tapi bagi kita yang sudah membawa sirul asr, tujuannya itu tidak ke makhluk surga atau pahala, tapi terhadap ilahun wahid. Nggih, pisan kasih Bu cek telu cek podo maring nu ganti lanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki rombongan saking Batu Malang. Nggih niki mentasehkan Gus nggih. Ketika ada makola dalam hati niku lebur dalam kekosongan. Tetapi ternyata dalam lahiriah niku ningali dohire niku nggih kadang si wujud. Mboten, nggih kadang enten rasa senang, ada rasa yang tidak senang. Niku pripun. Kemudian yang kedua niki titipan untuk baiat karomah. Untuk baiat karomah niki kan akhirnya yang muncul entah nanti itu makhluk seperti apa. Tapi dalam hati kita kalau kita sudah mengistilahkan sudah napa nggih istilahnya nafi isbat niku napa sampun leres ngoten. Ngoten nggih. Niki sing titipan saking niku wau. Semisal karena untuk dzikir karomah itu kan ada waktunya setelah asar, maghrib, kemudian jam 12 malam dan setelah subuh. Ketika semisal ini ketika di maghrib niku kok ada tamu yang tidak bisa namanya nggih niku akhirnya nopo saged ditunda nopo pripun ngoten. Mohon penjelasanipun. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor 2 tak jawab nanti. Tak jawab nanti ketika saat sebelum kami menjelaskan sebelum kita mengukuhkan pembaiatan. Karena saya tidak ingin itu saya jelaskan di live YouTube. Bon, yang pertama mawon. Mohon maaf Bu nggih, dadi mengke mawon. Lah, yang pertama terkait masalah secara dohir kita ketemu senang, ketemu susah. Memang itu sifatin dunya.
Memang itu sifatnya dunia, sekalipun dalam hati sudah terkondisi makrifat nang Allah, dohir itu suatu saat pasti akan Allah datangkan perkara senang atau in asobathum musibah tetap qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apapun yang Allah hadapkan terhadap kita, in asobathum, nah niki ketika Allah iku mendatangkan perkara takdire terhadap kita, lebih-lebih tentang masalah musibah yang tidak menyenangkan alias menyusahkan, tetap jenengan faqalu. Ini bukan kita mengucap loh Pak ya. Kalau memang secara syariat kita mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka ditiru oleh seluruh umat Islam syariat. Kalau ada orang mati jenengan gak mengatakan alhamdulillah, tapi mengucapkan innalillahi. Coba sih sampean gawe goro-goro ya, sing biasa ngumumno corong lho, alhamdulillahirabbil alamin, cak bejo dina iki mboten nonton. Dicoba iku goro-goro gak cocok. Padahal maksudnya musibah itu tidak hanya terjadi keluarga kita meninggal aja, ndak. Ketika jenengan iki diparingi, dikasih Allah perkara yang gak ngenakno, contoh anak sampean wayah sekolah gak ndang mandi, wayah sholat gak ndang budal, gopoh ae apa iki HP-an. Biasanya kan anak-anak kan kita itu kan apa sing di karton-karton iki lho, napa jenenge, game ya, game. Kadang-kadang gak anak kita SD, justru anak kita juga, anak kita yang sudah umur SMA atau kuliah, bahkan bapaknya dewe kadang-kadang ya loh. Ketika kita dihadapkan itu terhadap anak itu gak cocok toh nih nganti sampean wah sekolah gak ndang budal akhirnya telat loh. Maka faqalu, hatimu ngucapo, artinya laku hatimu inna lillahi wa inna ilaihi, sing gerakno anak mangya sapa lho, ngoten lho. Berarti balik nang Gusti. Iku maksudnya sampean kali kula sebagai orang tua biar tidak mudah sakit sebab sakit hati adanya di sini. Nah, yaiku neraka. Wis Bu, sing nomor 2 tak jawab mengke Bu ya. Nyun sewu, yang jelas sekilas info, jikalau toh memang terpaksa habis maghrib itu nggak bisa, nanti sampai ropel, tahu ropel, dalam waktu yang di belakangnya. Nek ngomong ingkuk wujud topo nanti aku gak wani sekarang. Semua perusahaan itu ada rahasianya gitu loh. Nggih. Bapak sekarang